Pemirsa, Mr. Tukul Jajanan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang ini indah ini. Saya bersama Ria Winata dan Nabila Gomez. Sekarang saya berada di Monumen Tugu di Gulis, Pontianak. Monumen ini yang dikenal bunderan bambu runcing yang merupakan simbol pemberontakan rakyat Kalimantan Barat pada Belanda karena sejumlah tokoh pejuang dibuang di Bovengul di Papua sana. Luar biasa sekali ya Mas ya perjuangannya. Tapi Mas Tukul, aku nih jalan-jalan ke Pontianak tapi aku takut digigit nyamuk. Iya iya. Aduh Mas Tukul, aku kok pegel banget ya dari tadi jalan-jalan. Mas Tukul, Aduh, aku tuh gak bisa kalau misalnya begitu loh Mas Tukul. Senangnya dalam hati kalau beristri dua, oh seperti dunia. aku pegel-pegel juga dari tadi jalan, gak diperhatiin. Tapi kan aku lebih gatal-gatal Mas Tukul. Mas Tukul kayak gitu deh, tuh kan suka gitu, suka kebiasaan lupain deh. Pemirsa sangat bingung karena wanita ini sangat luar biasa sekali ini. Maunya gimana nih? Wah, siapa nih? Kasih ya Nabila ya. Masih gatal-gatal. Makasih ya Ria. Siapa yang mijitin? Berarti Nabila. Ini siapa yang mijitin saya ya? Oh, tak pikir Nabila ini. Kamu tuh nggak boleh in-frame sama Mas Bugi kalau belum kurus. Mas, komplain mulu udah dipijitin juga. Makasih tugas. Mau ngasih tugas, Mas. Apa tugasnya? Mirsa ini dikasih tugas sama tim kreatif Mr. Tukul Jajanan, berarti ada laporan nih mesti. Kita buka aja. Hah? Nah, silakan Mas ya, saya permisi dulu Mas. Pemirsa, ini ada permintaan dari pemirsa untuk kita menelusuri. Kita lihat yuk. Saya Rudi Pringadi, Kepala Bidang Pelaporan. Kebetulan kepala kantor sedang ke Makassar, jadi sekarang saya PLH dari Kepala Bapeda. Kami Bapeda ini sering mengalami gangguan-gangguan di ruang aula, sering terjadi keributan lah di waktu malam hari. Kemudian kalau di ruang sekretariat itu mesin ketik itu bisa berbunyi, kemudian juga bel-bel itu bisa bunyi sendiri. Itu yang mungkin sering kami alami dan kami mengundang Mr. Tukul untuk datang ke kantor kami. Wah, kita ada tugas untuk menelusuri gedung Bapeda yang sering mendapatkan gangguan makhluk astral. Gimana Ria dan Nabila? Yuk langsung ke sana aja. Ya. Siap, ready. Nah, seperti apa energi yang ada di gedung Bapeda? Ikuti terus Mr. Tukul Jajanan. Di gedung yang masih aktif digunakan staf pemerintahan Bapeda inilah dilaporkan adanya gangguan makhluk tak kasat mata dengan aktivitas-aktivitas bunyi yang mengganggu. Jika hari menjelang sore, dalam gedung ini seperti menjadi tanda munculnya suara-suara dari dimensi lain. Hentakan-hentakan kaki pasukan berbaris kerap kali terdengar di sepanjang lorong berlantai kayu ini. Tak jarang juga para pekerja sayup-sayup akan mendengar suara isak tangis bahkan teriakan meminta tolong. Pemirsa, menilik sejarahnya di abad 17, gedung ini merupakan pusat pemerintahan Belanda di bawah pimpinan Van der Perak yang menguasai sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Namun memasuki zaman kemerdekaan, gedung ini pun beralih fungsi menjadi balai kota Pontianak. Di awal tahun 90-an, pemerintah Pontianak mengalih fungsikan bangunan Belanda ini menjadi sarana kerja pemerintahan daerah. Namun, walau masih aktif digunakan, teror gangguan dari dunia lain masih terus menghantui sampai sekarang. Suara anak kecil bermain, denting mesin ketik, bahkan bunyi bel misterius sering sekali terdengar di lokasi ini pada malam hari. Pada kejadian itu, bunyi pasangkan bel. Bapak sekretaris itu minta pasangan bel. Jadi oleh Kasubag Pegawaian pasangkan bel di situ di ruangan Bapak. 1 minggu setelah itu, jadi bel itu bunyi sendiri. Jadi bel bunyi, dengan ibu tuh bilang, pergilah lihat, kata ibu bilang. Oh Bapak nggak ada Bu, kata saya bilang. Oh iya kan, kata ibu. Udah
diamkannya. Masihlah ngobrol kami di ruangan itu tuh. Tapi setelah berapa menit gitu bunyi lagi. Bunyi lagi, kami hiraukan, jadi kami masuk juga. Memang tidak ada bapaknya. Jadi saya bilang ke subag pegawaiannya, "Oh Bu," kata saya bilang, "bel di ruangan bapak itu bunyi Bu." Udahlah kalau gitu ibu copot ya. Langsung dicopot. Pada hari itu juga. Dicopot lah oleh di kawan tuh, disuruh ibu itu copot. Kemudian itu di dalam itu macam orang ribut gitu, suara orang berjalan macam orang ngentak kaki gitu tuh, macam orang marah gitu. Waktu itu mesin ngetik itu bunyi, pikir ada orang ngetik, jadi tak kami hiraukan lah semuanya. Jadi kami pergi ke aula makan gitu. Makan, tadi habis makan gitu kan, masing-masing kawan pada sholat semua. Udah habis sholat, kami masuk ke ruangan. Masih juga berbunyi sentik tuh. Tragedi apa sebenarnya yang pernah terjadi di tempat ini pada masa lalu? Temukan jawabannya hanya di Misteri Tukul Jalan-Jalan. Sebenarnya bagaimana sejarah gedung ini dulunya nih? Gedung ini peninggalan Belanda, jadi sekarang sudah menjadi cagar budaya. Kemerdekaan dijadikan balai kota, balai kota Pontianak. Ya. Terus kemudian jadi gedung DPRD, DPRD kota. Nah, kemudian sekarang menjadi Bapeda Kota. Kang Soleh Pati nih, apa yang Kang Soleh rasakan? Kita ngelihat ke belakang situ sering lalu lalang Mas, sosok-sosoknya. Penasaran? Apa saja nanti yang akan terlihat oleh rekan-rekan saya sangat luar biasa ini? Bapak mau ikut? Pak Tukul aja yang masuk. Seperti apa? Gitu terus. Mister Tukul, jalan-jalan. Bagian mana sih gedung ini yang sering terjadi aktivitas makhluk astralnya? Bagian ini, depan sini, di dalam. Iya. Betul Ria tadi. Di ruang sebelah sana. Sebelah kanan kita ya. Iya. Memang aktivitas, nah itu seperti jalan yang menurut mereka itu ruangan mereka itu ada di sini, ada di sana. Di sini kan banyak ruangan ya, dan setiap ruangan itu berbeda-beda sosoknya. Dan mereka tuh suka iseng Mas, suka yang lempar-lempar, suka gitu-gitu karena mau membuktikan bahwa mereka memang ada di sini. Mas Tukul, katanya Ibu ada pengalaman pribadi di sini. Nah, monggo Bu. Kebetulan pengalaman pribadi saya itu kalau di pemerintah kota ini kan, kalau hari Jumat itu jam 11 sampai jam 1 kan ada istirahat. Kemudian saya diantar Mbak Ria pulang karena saya mau sholat zuhur di sana. Kemudian waktu saya sholat, tidak ada angin, tidak ada apa, pintunya dimainkan, ditutup, dibuka, ditutup, dibuka. Itu saya langsung merinding, saya keluar. Kemudian dari teman-teman tukang dulu pernah yang ngecat di sini, bunyi apa seperti ada orang nyuci piring, seperti orang berjalan. Ini tadi ada suara sepatu bener tadi. Iya, gitu ya. Seperti orang jalan. Ini ruangan panas banget di sini nih. Iya. Tapi lebih panas mungkin energinya yang sebelah kiri. Saya penasaran di situ. Mungkin saya mau ngajak Mbak Nabila aja deh untuk observasi ke situ. Tadi ada yang lewat soalnya. Betul. Ya. Boleh nggak Mas? Boleh. Saya sama Kang Soleh ya. Ya boleh. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya di sini kan dipasang CCTV terus ada kelihatan itu. Pernah terjadi itu seperti ada apa? Ketangkap CCTV seperti barang putih terbang. Tapi itu sekarang dicek lagi hilang. Oh, jadi sempat ketangkap. Jadi gini Mas, itu sebenarnya tadi kan dia di belakang tuh yang terbang-terbang. Itu sempat di sini tadi. Pas di depannya Kang Soleh tadi.
ada sosok wanita mas kelewat di situ. Wow. Di dapurnya sering kejadian apa ini? Cuci piring, biasa nyuci piring, biasa punya orang jalan. Kalau ini pintu ini tutup, bukanya ini. Pernah ada yang lihat sosoknya nggak Bu? Tukang pernah lihat katanya kayak ada seperti gondoruo Lewat. Mas Tukul, ada yang manggil-manggil. Tuh. Di sini emang bersih sih mas, cuman dulunya. Apa? Dulunya apa ini? Ada kejadian seorang wanita dibunuh sama Belanda. Iya Bu, benar Bu. Dan Terus? dia kayak mau komunikasi. Mat, tolong Mat. Jika jangan komunikasi Mat. Assalamualaikum. Dengan siapa? Kamu dibunuh di sini? Siapa yang membunuh kamu? Dia nggak mau nyebutin nama mungkin. Ya. Kamu meninggalnya dicekik atau seperti apa? Dicekik sama siapa? Ada. Mereka tentara atau? Saya nggak punya uang. Oh, kamu dipaksa diminta upah. Mereka meminta apa dari kamu? Uang. Warga pribumi yang dipaksa oleh Belanda untuk diminta uang gitu. Cuman dia lagi nggak punya uang jadi dibunuh. Siapa aja yang terbunuh pada saat itu? Banyak. Kamu punya keluarga? Anaknya berapa? 2. Dibunuhnya seperti apa kalau boleh saya tahu? Ya anaknya dibunuhnya dicekik juga. Kalau boleh tahu meninggalnya seperti apa? Dia ditendang. Direndang. Iya, ngerti, sabar. Ada yang diperkosa juga. Di depan bapak saya. Kamu melihat kejadiannya banyak yang diperkosa seperti itu? Kalau kamu sendiri diperkosa dulu atau tidak? Oh, kamu diperkosa juga? Nah, ya sudah, kamu pulang ya. Sebenarnya gini, mereka minta upeti sih, minta uang. Habis itu diperkosa, sampai dicekek kepalanya tuh sampai lehernya tuh diinjek gitu mas. Sampai diinjek-injek gitu. Dan saat dia injek kan anaknya 21, perempuan itu umurnya kira-kira 7 tahun, yang laki-laki lebih kecil. Anaknya 7 tahun juga diperkosa pas waktu dia lagi jadi dia pas melek gitu, anaknya di situ. Anaknya diperkosa 7 tahun dan anaknya meninggal gara-gara itu sebenarnya. Satu lagi yang cowok itu dia coba untuk nyelamatin kakaknya tapi tak bisa juga sama. Ini Dilempar dia tendang. gitu, Yang umur berapa? Tuh. Mbak Arya, apa yang dirasakan? Saya kayak ada bunyi sek gitu, kayak ada yang kayak duduk di kayak di bawah gitu, tapi kayak pergerakan gitu mas. Tapi saya nggak tahu sih itu suara apa. Bu, setelah kabel diambil, apa yang terjadi ini Bu? Itu apa? Setelah kabel itu diambil tetap bunyi, kemudian seperti ada ribut-ribut gitu. Seperti ada orang kelahi, kok ribut lah gitu. Heboh di dalamnya. Ada suara gaduh. Boleh diizinkan kita masuk Bu? Silakan. Boleh.
kuat tapi kayak sudah tak berdaya. Iya. Di rantai terus ada kayak sayat-sayatan gitu di bagian sini. Oh, Jepang. Namanya siapa? Kenapa bisa ada di sini? Kenapa bisa dirantai? Anda sebagai siapa? Kepala suku. Beliau adalah kepala suku yang melakukannya. Belanda, Jepang. Belanda, Jepang, suku lain. Oh, suku lain. Jadi bukan Belanda, bukan Jepang. Jadi ini kayaknya zaman dulu banget ya. Ya. Pemirsa Mr. Tukul Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Apa tadi yang diomongin tadi? Sosok ini maksudku kepala suku kayak Dayak gitu. Zaman dulu. Zaman dulu dia di rantai gitu. Dia kayak ada pertumbuhan kayak perebutan kekuasaan. Zaman dulu. Ya zaman dulu. Bajunya itu kayak fungsi sayatan tuh karena kena kapak. Dibikin kayak kurungan zaman dulu. Ya dibikin kayak kurungan gitu dan nggak diberi makan, mungkin bunyi-bunyi itu seperti dia minta tolong gitu. Iya. Jadi kayak sebenarnya dia bunyi seperti minta tolong. Nah mungkin makhluk-makhluk yang sekitarnya yang ada yang suka mungkin kayak anak kecil suara kayak anak kecil itu suka melihat tolong gitu kayak bunyiin jadi kayak minta tolong gitu. Ya emang Mas, jadi emang kondisinya dia ketua suku, cuman kondisinya udah kayak kurus gitu, bagian matanya juga kayak habis nggak tahu diapain tuh, sininya berdarah-darah gitu. Bagian matanya juga kayak udah disiksa sih, jadi udah lama dikurungnya ya Mat ya. Maksudnya itu apa Mas Ahmad dan Mbak Ria? Kenapa kok dia sampai bunyi-bunyiin itu? Kalau jadi gini di masa hidupnya dulu. Nyala sendiri. Tadi Mas Tukul mencet kali. Enggak, saya kan nutupi ininya aja, mereknya. Dia yang tengahnya Mas Tukul pegangnya. Aku mau nutup mereknya, aku bilang ini diberut aja. Remote-nya mana? Remote di situ tuh. Bener-bener luar biasa ini, Bu. Ya, jadi kayak gini dulu kan pas waktu di masa mau meninggal ya, pas hidup udah mau meninggal itu, dia kayak minta tolong gitu loh, minta tolong, dan sampai sekarang pun beliau juga masih seperti itu gitu loh, masih berharap untuk ada yang menolong gitu sampai sekarang. Kayak kalau pas beliau nggak ada, yang suara gaduh itu tadi, karena pas waktu minta tolong bingung mau ngomongnya ke siapa gitu loh, jadi suka ada kayak jadi kayak ya rame jadinya di situ. Tapi yang aneh itu televisi bisa hidup sendiri. Di sini biasa tempat saya biasa diganggu, biasa bunyi orang lari atau itu apa kursi dorong. Oh di sini ruang sini. Mesin ketiknya gimana? Bunyi sendiri apa? Bunyi suara mesin ketik. Yuk ke sana yuk. Mesin ketiknya menurut teman saya biasa suka bergerak sendiri. Aku nggak mau lihat sana, kamu sebelah sini. Nih, lihat sana. Di bagian agendaris, biasa bunyi agendaris, karena tinggi. Suka bunyi-bunyi sendiri. Itu biasanya bunyinya malam, siang juga bunyi. Mbak Ria dan Mas Ahmad, sebenarnya energi yang tadi TV nyala sendiri, terus ini bunyi sendiri itu, di sini sebetulnya energinya seperti apa sih Mas Ahmad dan Mbak Ria? Yang di dalam itu yang minta tolong tuh sebenarnya orang yang tokoh yang benar-benar dicari, yang benar-benar di sama sukunya itu benar-benar di iniin gitu. Tapi si ini kan karena biasa sebagai pemimpin maksudku, jadi si makhluk-makhluk yang di sini seperti bisa dipimpin oleh mereka gitu. Jadi sehingga menimbulkan energi. Jadi kayak tadi kan TV nyala sendiri, terus ada bunyi-bunyi segala macam itu, jadi dia tolong saya, tolong. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Diangkat aja coba Ibu. Pemirsa,
Pemirsa, saat Ahmad sedang menjelaskan tentang sosok yang menghantui ruangan ini, tiba-tiba telepon berdering secara misterius. Misteri apakah yang coba diungkapkan oleh sosok dari dimensi lain tersebut? Bunyi keluar-keluar. Hah? Keluar. Suara kayak minta tolong terus muncul. Ini Mas di sini Mas, dari tadi dia muncul terus. Siapa? Ini dengan siapa? Tolong. Iya, kenapa? Kamu siapa? Kamu kenapa meninggalnya? Disiksa oleh siapa? Belanda? Jepang? Suku apa? Suku Dayak? Kamu suku apa? Ya, kamu namanya siapa? Dia disiksa sama salah satu suku juga gitu. Itu tadi udah tak lihat energinya. Dan dia ngomong bahasa Indonesia juga agak susah gitu. Pulang yuk. Taruh di kliponnya aja. Taruh di kliponnya. Itu mulai kaki tuh. Nah. Pemirsa, tiba-tiba saja telepon berbunyi saat waktu menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seperti mencoba menghentikan penelusuran tim misteri Tukul. Apaan lu suaranya, Nu? Ya, pulang. Pemirsa, karena kondisi situasi tidak kondusif, kita disuruh pulang, kita pulang aja ya. Ini telinga saya dah. Gitu. Ikut terus, Mister Tukul, jalan. Pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sebelum kita bahas lukisan, teman-teman masih penasaran dengan ruangan di sekretariat ini. Mas Ahmad, apa ini sebetulnya Mas Ahmad? Tadi saya menemukan ada salah satu korban yang pribumi yang ini kepalanya berdarah-darah, seperti pembantu Belanda gitu, Mas. Pintu buka sendiri, padahal udah nutup tadi. Pintu tadi udah nutup, buka sendiri tuh. Itu tadi nutup tuh. Terus? Ini memang namanya aja Pontianak ya. Awalnya dipukul sama Belanda, tapi meninggal akhirnya sama Indonesia. Kalau Mbak Ria nambahin? Ya, kalau saya nambahin, jadi gini, dia pengasuh, neni gitu, suster, dan dia ngelakuin kesalahan sama anak-anaknya, anak-anak Belanda. Nah, pas waktu itu si Belanda, sosok noni Belanda datang, habis itu langsung kayak dijambak gitu, Mas. Apa-apain anak saya kayak gitu. Nah, habis itu si sosok Belanda lagi kayak suaminya mungkin ya, dia datang tato kayak bawa dipukul, sampai dipukul-pukul sampai jatuh ke bawah, dia nggak meninggal. Sampai ada satu pribumi ya, kayaknya centengnya atau ya algojo ya, sampai barengan sampai algojonya tuh kayak bawa benda tumpul apa gitu ya, kayak batu tapi apa gitu, terus ke kepalanya dibentuk. Sulepati, ini lukisannya sangat luar biasa sekali. Apa mungkin bisa diceritakan ke pemirsa?
Ini residual energy atau flashback masa lalu yang masih tertangkap oleh pikiran hati saya bahwa memang di sini dulunya itu ada 3 pemanjang yang sangat besar tinggi beton gitu Mas. Nah, itu untuk tempat penyiksaan dan untuk eksekusi warga pribumi yang memang tertangkap zaman dulu. Sekitar kalau saya telusuri hampir 3.000-an lebih. Itu mulai dari zaman abad yang silam sampai yang ketemu sampai kemerdekaan itu. Ini memang ada pengkhianat di sini Mas. Ini warga pribumi yang diperalat untuk mengeksekusi mereka. Tapi ini sosok Belanda. Itu Mbak Nabila bisa jelaskan Mas. Ini ketemu ketika di gudang tadi di situ. Itu kan ada 2 ini kan penguasa di situ, kerajaan warga itu sama warga penguasa Belanda. Betul. Gimana nih supaya aman di sini biar kita enak kerja, tidak ada yang ganggu. Enaknya kita berdoa aja di sana bareng-bareng aja ya. Ya. Nah, pemirsa kita harus mendoakan yang ada di sana supaya clear, supaya nyaman semuanya dan sirkulasi kalau pagi dibuka ya Bu ya. Iya. Ikuti terus, Mr. Tukul, jalan. Pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Kita seperti apa yang harus dilakukan untuk menetralisir apa yang dikatakan Bu Indra ini, Kang Sulepati? Residual energinya negatifnya sangat kuat Mas. Ya. Satu, memang tidak salah kalau kita melaksanakan ritual selamatan tolak bala. Banyak doa, sedekah. Makanya kita netralisir dengan kekuatan doa, dengan pembersihan satu. Lampunya yang gelap diterangin, kayak gitu-gitu. Banyaklah yang kita untuk menetralisir dari hal-hal yang negatif Mas. Pimpin Kang Sulepati. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan, kita tadi udah berdoa dan udaranya udah berbeda, udah nyaman, lebih tenang. Langsung tenang. Udah tenang nih. Kelihatan kayaknya udah silent, udah kembali semuanya dan dia tidak mau ini lagi, alamnya udah berbeda. Terima kasih atas bantuannya. Kita ke gedung angkrik di Pontianak Mas. Penasaran pemirsa? Ikuti terus. Mr. Tukul jalan. Kusam, terbengkalai, dan mencekam. Itulah kesan pertama jika kita melihat gedung yang disebut-sebut angker oleh warga Pontianak ini. Ditinggalkan begitu saja di tahun 1990-an, gedung ini seperti menyimpan beragam misteri. Tak heran jika malam tiba, warga tidak akan ada yang berani melewati depan gedung ini. Diceritakan kerap kali jika melihat gedung ini akan melihat sosok perempuan cantik di lantai 2 melambaikan tangan mengajak untuk memasuki gedung. Bahkan pada siang hari, warga sekitar sering sekali melihat aktivitas anak kecil bermain di tempat ini. Namun jika diikuti, jejak kumpulan anak kecil tersebut menghilang secara misterius. Bahkan jika ada yang melakukan pemotretan dalam gedung ini akan mengalami banyak gangguan. Dari pengalaman pribadi saya sih, pas saya ngerasain juga waktu saya pas foto-foto di sini ya, pas saya bawa lampunya tuh pandai mati sendiri. Setelah itu kamera yang biasa saya pegang juga itu pandai nyetir sendiri Mas. Padahal kamera itu udah diletakkan ke bawah. Ya biasanya kalau masyarakat di sini lewat, biasanya itu dilihat makhluk kayak perempuan berambut panjang, kayak gitu kan paling sering dilihat. Misalnya seandainya ada masyarakat ingin coba masuk, itu biasa ada kedengaran suara tangisan perempuan, kayak gitu. Pemirsa, misteri apakah yang diungkap Mr. Tukul dalam gedung angker di Pontianak ini? Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, saya masih berempat dengan Kang Sulepati dan Mbak Ria serta Mbak Nabila. Kang Sulepati. Iya Mas. Energinya seperti apa nih? Tadi kita dari luar aja sudah kelihatan sangat menyeramkan sekali. Penunggunya yang di Pontua itu, wah sudah berada kita. Jadi Mbak Nabila monggo. Apa ya, aku lihat banyak sosok cowok. Banyak cowok. Halo Mbak Ria ini. Nah, tadi ngeliatin pas naik ada yang naik dari tangga Mas. Nah, tadi pas naik sosoknya perempuan tapi kayak rambutnya ke bawah gitu Mas.
Saya kayak tertarik mau ke sana nih, energinya lumayan besar. Saya mau ngajak Nabila, boleh ya Mas ya? Boleh. Jadi berdua nih cowok-cowok nggak apa-apa ya? Sama Maria nih ya. Ya. Ya udah, yuk. Yuk. Pemirsa, saya dengan Kang Solepati akan menelusuri tempat yang sangat luar biasa ini. Gitu terus. Bisa tunggu. Salam. Kamu ada hubungan apa Mas Ari? Ada hubungan apa Mas Ari? Nabila, kamu apa yang dirasain pas udah di atas ini? Kok ngelihat cowok-cowok pada berdiri di belakang Maria. Dan di sebelah sana kamu bisa lihat gak? Itu ada yang sosok besar tinggi. Tapi kayaknya dia berasal dari belakang situ tuh. Cuman dia suka nongol ke sini. Tuh deh. Ada yang nangis sih kayaknya. Minta tolong kayaknya. Lihat gak? Itu sosoknya kayaknya mengarah ke sana deh. Kita ke sana aja yuk. Kita lihat aja ya ke sana, terus kali aja dia mau cerita atau kita bisa interaksi sama mereka. Yuk. Maria ngerasain apa? Ya dia di sini nih mau cerita. Dia agak takut gitu. Tariknya agak susah. Dia takut sama soalnya banyak laki-laki, jadi dia takut. Assalamualaikum, siapa namanya? Selamat malam. Siapa namanya? Siapa namanya? Sri. Sari, kamu kenapa di sini, Sari? Sari, apa yang sakit, Sari? Apa yang sakit? Oke, Sari, coba buat ngomong sama saya di sini. Nggak usah takut, nggak usah dorong. Kamu meninggal kenapa, Sari? Dia marah. Hari. Nggak apa-apa, nggak usah takut, kita nggak ganggu. Kondisinya Sari tadi. Gimana, Mbak? Jadi si Sari ini tadi diperkosakan beramai-ramai. Mulutnya dimasukin sesuatu benda sampai mau muntah gitu. Jadi sebenarnya mereka adalah berteman. Sari ini berteman dengan 5 pria ini. Salah satu suka sama dia dan salah satu adalah dulu sempat pernah punya hubungan dan yang 3 berteman saja. Entah kenapa si Sari ini dijebak gitu sampai akhirnya terjadilah seperti itu. Selamat pagi, Mas Tukul, Ahmad. Capek pada teriak-teriak terus kita buru-buru nyampe sini. Tadi gini Mas Tukul, kita coba di sini ada suatu energi tarikan. Jadi Mbak Ria tadi coba buat komunikasi sama salah satu cewek. Siapa ini? Namanya siapa? Masih sosok Sari, masih pengen buat ngomong. Sini sayang. Ini sakitan banget sih. Ayo dikeluarin. Sari ya. Kesakitan banget. Ada yang nyambung. Mulutnya nggak bisa ngomong. Ditarik dulu. Dari mulutnya ditesumpah kayaknya. Ukhrud ya Allah. Ukhrud.
Semprot. Keluar kamu. Keluar Allah. Nih, mas, malah masuk ini, mas. Siapa ini? Saat tim misteri Tukul mencoba menetralisir keadaan Ria Winata, di saat yang bersamaan Nabila Gomez dirasuki sosok lain dan langsung menyerang Ria dengan penuh amarah. Kamu ada hubungan apa, Mas Ari? Ada hubungan apa, Mas Ari? Iya. Matanya satu. Matanya dekat mulut itu, miring ini. Seperti hancur ini yang sebelah kanan. Bisa dijelaskan berapa tahun di sini? Keluar ya, keluar aja deh. Pasak keluar aja, pasak. Balikin nasi lah. Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Mbak Ria, apa ini sebetulnya? Hari ini tadi sih kan pertama kali agak takut gitu, maksudnya kayak kaget melihat laki-laki karena tadi dia yang saya bilang tadi dia diperkosa dengan 5 laki-laki dan kenapa dia sangat mual, kayak mulutnya kayak dimasukin ke botol apa-apa gitu loh. Jadi sambil diperkosa dia dimasukin, jadi kayak apa nggak bisa mau ngomong gitu, lagi diperkosa. Yang lainnya itu malah bikin keisingan di badan dia yang lain gitu loh. Dengan kondisi yang banyak gini, dia kayak traumatik, traumatik dengan yang dulu pernah terjadi gitu kan. Kalau dari Mbak Nabila ini, tadi energinya sangat masuk tuh, sangat luar biasa kekuatannya dan ekspresinya Mbak Nabila tuh bukan kayak Mbak Nabila lagi. Itu ada sosok tinggi besar yang penghuni di sini juga mungkin Ya, itu penunggunya. Yang saya lihat sih mungkin remaja-remaja tadi itu kadang ada melakukan kayak mabuk dan lain-lain. Kadang sampai di belakang, dan kadang kejadian yang seperti tadi Sari itu dilakukan mungkin pada saat bangunan ini sudah terbengkalai. Pemirsa, sepertinya kita harus mendoakan semoga energi yang di sekitar sini mempunyai kehidupan masing-masing. Semua jadi nyaman, mereka nyaman, tidak terganggu oleh manusia, manusia tidak terganggu oleh monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini, ambil sisi-sisi positif dari tontonan Mister Tukul jalan-jalan. Yang negatif jangan diambil, karena kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mister Tukul jalan-jalan di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budayanya, misterius, mitos. Itu terus Mister Tukul jalan-jalan.